imamat kudus dalam Kristus. Refleksi pagi 2191. Kristus adalah sang batu hidup yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bagaimana dengan kita? Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus telah menyelamatkan orang percaya serta menjadikannya batu-batu hidup bagi pembangunan gerejanya sebagai imamat yang kudus. Dengan menjadi batu hidup, orang percaya harus ikut berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam membangun kehidupan jemaat yang sehat dan dikenan Allah. Saudara-saudara, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berfirman di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Allah telah memilih kita sebagai batu-batu yang hidup dalam sebuah rumah rohani, yaitu kumpulan orang-orang yang dikuduskan melalui iman dalam Yesus Kristus. Kita dijadikan kerajaan imam yang melayani Tuhan senantiasa. Marilah kita jalani panggilan ini di dalam takut akan Allah. Yesus, batu penjuru yang mahal. Refleksi pagi 2192. Dengan mengutip Yesaya 28 ayat 16, Rasul Petrus mengingatkan jemaat Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, batu penjuru adalah batu yang paling utama bagi sebuah rumah di masa lalu. Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib digambarkan sebagai batu penjuru yang mahal dan yang dipilih Allah sebagai yang paling utama dari semua. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus pastilah tidak akan dipermalukan di hadapan Tuhan. Ialah dasar batu karang yang teguh dari jemaat. Saudara-saudara, di 2 Raja-Raja 16, Raja Ahaz meminta pertolongan Raja Asyur dan mengganti mezbah di bait Allah dengan mezbah asing yang tidak dikenan Tuhan. Tak heran, Yesaya 28 ayat 15 dituliskan, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Sebab kami telah berbuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Itulah sebabnya Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan akan meletakkan batu penjuru yang mahal yang digenapi dalam Yesus. Karena itu, janganlah kita mencari perlindungan dalam kebohongan. Landaskan hidup kita hanya pada Kristus saja.
hanya Yesus saja. Refleksi pagi 2193. Apa yang diingatkan Rasul Petrus tentang Yesus Kristus? Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Saudara-saudara, bagi orang percaya, Yesus Kristus adalah batu penjuru dan batu karang yang teguh yang menjadi landasan dibangunnya jemaat Tuhan. Hanya saja, bagi mereka yang tidak percaya, Yesus Kristus adalah batu yang membuat mereka tersandung, seperti yang disadari oleh imam-imam kepala dan orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus di bait Allah di Matius 21 ayat 45 dan 46. Saudara-saudara, Rasul Yohanes memberi penegasan di Yohanes 3 ayat 18 tentang pentingnya untuk orang menaruh iman percaya pada Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Menaruh iman dalam Yesus Kristus adalah hal terpenting dalam kehidupan kita, karena hanya melalui iman dalam Yesus Kristuslah kita tidak akan tersandung dan jatuh ke dalam hukuman kekal. Oleh sebab itu, marilah kita bangun kehidupan iman kita hanya di atas dasar Yesus Kristus. Jangan sekali-kali kita membangun iman kita di atas dasar yang lain.